dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Prof. Sandi Prayogo, Sastri Jidan, Sela Enindra Krisnawati, Noviatus Solika, Septiana Dwi Kusuma Putri, Sylvia Fitrianurika, dan Siti Maimuna. Komunikasi pemasaran layanan terpadu Integrated Service Marketing Communication. Pada materi ini berfokus pada bagaimana merencanakan dan mendesain yang efektif strategi komunikasi pemasaran untuk layanan. Melalui komunikasi, pemasar menjelaskan dan mempromosikan proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan mereka. Pemasar layanan perlu merancang strategi komunikasi yang efektif. Untuk melakukan ini, mereka dapat menggunakan model komunikasi layanan terpadu sebagai kerangka panduan yang disusun berdasarkan model 5W. Who, what, how, where, and when. Siapa target audiens kita, apa yang perlu kita komunikasi dan capai, bagaimana seharusnya kita mengkomunikasi hal ini, di mana kita harus mengkomunikasikan hal ini, kapan komunikasi harus dilakukan. Mendefinisikan target audiens, defining the target audience, prospek. Karena pemasar layanan konsumen biasanya tidak mengetahui prospek sebelumnya, mereka biasanya perlu menggunakan bauran dengan media komunikasi tradisional seperti dalam pemasaran barang. Pengguna atau user berbeda dengan prospek. Pengguna saat ini yang dapat dijangkau melalui saluran komunikasi yang lebih hemat biaya seperti saluran pengiriman layanan perusahaan, misalnya karyawan layanan, jaringan cabang, laporan rekening, dan saluran layanan mandiri. Karyawan berfungsi sebagai khalayak sekunder untuk kampanye komunikasi melalui media publik, dan karyawan sebagai audiens sekunder yang dapat sangat termotivasi dengan pesan komunikasi yang tepat. Menentukan tujuan komunikasi layanan, specific service communication objective. Pada tingkat yang paling umum, tujuan komunikasi pemasaran apa adalah untuk menginformasikan, mendidik, membujuk, mengingatkan, membentuk perilaku, dan membangun hubungan. Tujuan komunikasi bersifat sebagai berikut: 1. Tujuan komunikasi layanan strategis. 2. Tujuan komunikasi jasa taktis. Promosikan isyarat nyata untuk mengkomunikasikan kualitas. Menambah nilai melalui konten komunikasi, misalnya memberikan informasi dan konsultasi seperti yang dibahas dan model flower of service. Memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa. Mempromosikan kontribusi personel layanan, merangsang dan menggeser permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Selanjutnya yaitu membuat komunikasi layanan yang efektif pesan. Tantangan komunikasi layanan. Masalah intактbilitas, yaitu ada abstrak, keumuman, non-shareability, mental impalpability. Mengatasi masalah intактbility yaitu ada isyarat nyata atau tangible cues, dan juga gunakan metafora atau use metaphor. With komunikasi pemasaran jasa atau the service marketing communication with. Komunikasi berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu saluran pemasaran tradisional, saluran penyampaian layanan, dan pesan yang berasal dari luar organisasi. Selanjutnya yaitu pesan disampaikan melalui pemasaran tradisional saluran. Elemen baruan komunikasi dari saluran komunikasi pemasaran tradisional yaitu ada periklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Pesan ditransmisikan secara online, yaitu situs web perusahaan. Pemasar menggunakan situs web mereka sendiri untuk berbagai tugas komunikasi, menciptakan kesadaran dan minat konsumen, memberikan informasi dan konsultasi, mengizinkan komunikasi dua arah dengan pelanggan melalui email dan chatroom, mendorong percobaan produk, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, mengukur keefektifan iklan atau kampanye promosi tertentu. Yang kedua, pesan ditransmisikan melalui saluran pengiriman layanan, yaitu outlet layanan atau service outlets. Yang kedua, karyawan garis depan
Yang ketiga, titik pengiriman layanan mandiri atau self-service delivery points. Selanjutnya, pesan yang berasal dari luar organisasi. Unsur-unsur komunikasi yang berasal dari luar perusahaan, dari mulut ke mulut atau word of mouth atau WOM, blog, Twitter, dan media sosial lainnya sebagai jenis WOM online. Rekomendasi dari pelanggan lain umumnya dipandang lebih kredibel daripada komunikasi yang diprakarsai oleh perusahaan dan biasanya lebih dicari oleh prospek, terutama untuk pembelian beresiko tinggi. Perusahaan dapat merangsang WOM dari pelanggannya melalui sejumlah cara untuk menciptakan promosi yang menarik, program hadiah rujukan, dan pelanggan referensi yang semuanya semakin dialihkan ke lingkungan online. Keputusan anggaran dan evaluasi program. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi di sepanjang corong komunikasi pemasaran layanan. Yang kedua, menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memperkirakan biaya program. Estimasi biaya menjadi dasar usulan anggaran promosi. Selanjutnya ada isu etika dan privasi konsumen pada PT Komunikasi. Menghargai masalah terkait etika dan privasi konsumen dalam komunikasi pemasaran layanan. Ketika merancang strategi komunikasi, perusahaan perlu mempertimbangkan masalah etika dan privasi dalam hal janji yang dibuat, kemungkinan intrusi ke dalam kehidupan pribadi orang, misalnya melalui telemarketing atau kampanye email, dan melindungi privasi dan data pribadi dari pelanggan dan prospek. Peran desain perusahaan. Selain media dan konten komunikasi, desain korporat adalah kunci untuk mencapai citra terpadu di benak pelanggan. Desain perusahaan yang baik menggunakan tampilan visual yang terpadu dan khas untuk elemen nyata, termasuk semua elemen bauran komunikasi pasar, alat tulis, tanda retail, seragam, kendaraan, peralatan, dan interior bangunan. Adapun komunikasi pemasaran terpadu. Pentingnya komunikasi pemasaran terpadu untuk menyampaikan identitas merek yang kuat. Dengan banyaknya saluran yang menyampaikan pesan kepada pelanggan dan prospek, menjadi penting bagi perusahaan untuk mengadopsi konsep IMC. IMC mengikat dan memperkuat semua komunikasi untuk memberikan identitas merek yang kuat. Ini berarti bahwa berbagai media perusahaan menyampaikan pesan yang sama dan memiliki tampilan dan rasa yang sama. Dan komunikasi dari berbagai media dan pendekatan komunikasi semuanya menjadi bagian dari satu pesan menyeluruh tentang perusahaan, jasa, dan produknya. Perusahaan dapat mencapai hal ini dengan memberikan kepemilikan IMC kepada satu departemen, misalnya pemasaran, atau dengan menunjuk seseorang direktur komunikasi pemasaran yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas semua komunikasi pasar perusahaan. Hasil presentasi dari kelompok kami. Banyak kesalahan yang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block.